Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang jambu-jambu lah dua nah. Belum lah dua. Kalian nah. Nak kalian. Kelaput. Kalimau. Kelah 6. Jadi rencana long pulang ke awak lang gaya usul. Cuma long buka kiban tang mulang gaya usul. Pegah leuronyo mulang waraka ilas lape. Jadi long kondisikan si pembahasan yang rendah-rendah karena ramai yang awak kelas 2. Jadi tak kondisikan. Dan hana tak baca dalam payang tak. Di papa dah. Janganlah. Karena orangnya boleh cepat kata mengulang sambung ke gaya usul. Nah, jadi perlu kena depu bahwa ilmu usul fiqh adalah salah satu daripada ilmu syariat. Ilmu syariat. Dia tidak termasuk dalam ilmu adab atau ilmu Arabiah. Dalam kajian sebelumnya kita telah menjelaskan tentang aqsam ilmu adab atau aqsam ilmu Arabiah yang secara rinci. Jadi perlu tak kalau dah cuma ilmu syariah. Nama buku. Nah, ilmu syariah terbagi kepada ilmu maqasid dan ilmu wasail. Ulang baik ulang. Jadi ilmu syariah terbagi kepada maqasid dan wasail. Ilmu syariah terbagi kepada ilmu maqasid dan ilmu wasail. Ilmu alat. Ilmu wasail adalah ilmu alat yang dengan ilmu tersebut kita sampai kepada ilmu maqasid. Ilmu maqasid ada 3, yaitu fikih, hadis dan tafsir. Ilmu maqasid, fikih, hadis, tafsir. Kemudian ilmu wasail terbagi kepada 3 macam. Yang pertama al-lisani, yang kedua an-naqliyah, yang ketiga yaitu ilmu aqliyah. Jadi wasail al-lisani, naqliyah dan aqliyah. Yang ilmu wasail. Ilmu syariah yang termasuk ke dalam kategori wasail macam. Yang pertama lisani, yang kedua naqliyah, yang ketiga ilmu aqliyah. Jelas? Jelas ke? Jelas. Ilmu lisani ada terdiri daripada beberapa macam ilmu. Ilmu wasail terbagi yang pertama kepada lisani. Ilmu-ilmu yang tergolong ke dalam lisani, yang pertama matnul loghah. Matnul loghah. Yang pertama ilmu matnul loghah. Lagi contoh kitab-kitab kamus loghat, al-sihah, al-kamus, dan kamus-kamus yang lain yang termasuk dalam matnul loghah. Ketika kitanya menemukan satu kalimat tapi hanya ada satu makna, maka kitanya kembali rujuk kepada matnul loghah, bukan loghat putra makna yang berbicara tentang ilmu wasail al-lisani. Jadi ilmu wasail yang termasuk dalam kategori al-lisani yang pertama adalah matnul loghah. Ketika merompak satu kalimat hanya mampu makna, bukan dalam matnul loghah. Dalam kitab-kitab kamus Arab, kitab ma'ajim, maka kita akan mendapatkan makna. Itu matnul loghah. Yang kedua ilmu nahu. Ilmu nahu yang juga termasuk dalam ilmu wasail yang kategorinya adalah al-lisani. Dia berkaitan dengan lisan. Yang ketiga yaitu ilmu saraf. Ilmu saraf yang untuk mengetahui perpalingan satu kalimat kepada kalimat yang lain. Kiban terjadi i'lal, kiban terjadi buang.
dan kiban terjadi pembalikan yang dijelaskan dalam ilmu saraf. Kemudian yang termasuk ilmu wasail bagian lisani termasuk ilmu al-istiqaq. Ilmu istiqaq menjelaskan untuk mengetahui asal dan furu' daripada satu kalimat. Ketika kita mengetahui satu kalimat, yang mana asalnya dan yang mana furu' daripada kalimat tersebut, istiqaq sughra, istiqaq kubra atau istiqaq akbar, itu dijelaskan dalam ilmu istiqaq. Kemudian bagian yang lisani ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah terdiri dari 3 fan. Yang pertama yaitu ilmu ma'ani. Yang kedua, yang pertama matnul lughah, yang kedua nahwu, yang ketiga sharaf, yang keempat istiqaq, yang kelima ilmu balaghah. Ilmu balaghah terdiri daripada 3 fan. Yang pertama yaitu fan ma'ani, yang kedua fan bayan, dan yang ketiga fan bade. Yang kedua fan bayan, yang ketiga fan bade. Jadi tentang ilmu ma'ani yang dijelaskan dalam jauhar. Begitu pula dengan ilmu bayan. Dalam ilmu ma'ani dijelaskan topik besarnya adalah musnad, musnad ilaih, isnad. Yang topik besar dalam ilmu ma'ani. Kemudian dalam ilmu bayan topiknya adalah 3. Yang pertama majaz, yang kedua tasbih, yang ketiga kinayah. Kemudian dalam ilmu bade' alqab, 2 pembahasan besar, alqab lafzi dan alqab maknawi. Alqab lafzi dan alqab maknawi. Itu pembahasan ilmu bade'. Ilmu bade'. Kemudian sesudah ilmu balaghah ada ilmu wada'. Ilmu wada'. Jadi yang terakhir yang termasuk ke dalam kategori ilmu syariat wasail lisani. Jelas? Ilmu wada'. Ilmu wada' alhamdulillah urungnya kali khatam merosa tentang ilmu wada'. Syarah Tuhfatul Khairiyah ala Risalah Adudiyah karya Syekh Mustafa Abdun Nabi. Ilmu wada'. Kemudian ilmu wasail ada terbagi kepada naqliyah. Tengok kan dulu yang termasuk ke dalam lisani. Yang pertama matnul lughah, yang kedua nahwu, yang ketiga sharaf, yang keempat istiqaq, yang kelima balaghah, yang keenam ilmu wada'. Kemudian ada naqliyah bersumber daripada riwayat dan naqal. Ada ulumul hadis. Ada ulumul hadis yang termasuk dalam naqliyah. Ulumul hadis. Ilmu hadis. Ilmu hadis yang termasuk ke dalam ilmu wasail naqliyah. Jadi ilmu hadis ada bagian daripada ilmu hadis yaitu mustalah hadis, putra hadis dhaif. Jadi ilmu hadis ada bagian daripada ilmu hadis adalah ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis. Lagi contoh kitab Baikuni dan kitab Minhatul Mughis yang termasuk dalam kitab ilmu hadis bagian daripada mustalah hadis. Putra hadis dhaif, putra hadis sahih, putra hadis hasan, putra hadis mu'an'an, putra hadis mu'an'an, putra hadis mursal, putra hadis maqtu'. Itu disebutkan dalam ilmu hadis bagian mustalah hadis. Kemudian ada ilmu rijal. Jadi bagian daripada ilmu hadis ada ilmu rijal. Ilmu rijal atau dinamakan pula dengan ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil untuk mengetahui perawi tersebut adil, perawi tersebut cacat, maka itu diketahui dalam ilmu jarah wa ta'dil atau dipenansi dengan ilmu rijal. Itu bagian daripada ilmu hadis. Jadi ilmu hadis ada pembahasannya yaitu mustalah hadis, ada ilmu rijal, nama lain ilmu jarah wa ta'dil. Kemudian yang ketiga bagian daripada pembahasan ilmu hadis ada ilmu ilal. Ilmu ilal yaitu
untuk mengetahui hadis secara zahirnya tidak cacat tapi ditemukan kecacatan pada hadis tersebut. Itu dinamakan dengan ilmu ilal. Kemudian ada ilmu aqliyah. Wasail yang pertama lisani, yang kedua naqliyah, yang ketiga aqliyah. Aqliyah. Makna aqliyah adalah qat'i. Pada aqliyah qat'i, kan idrak, kan maklum yang nalaulai makna daripada aqli. Makna aqli adalah qat'i, sesuatu la yahtalifu fihi al-uqala, sesuatu yang tidak akan terjadi perselisihan di antara para orang berakal. Itulah yang dinamakan dengan ilmu aqli. Contoh, saat ada masa dua, nah ikhtilaf. Madurung percaya mengakui bahwa ilmu 1 tambah 1 adalah 2. Maka makna aqli adalah ilmu yang qat'i, la yakhtalifu fihi al-uqala. Maka mazhab al-Asy'ari mendahulukan akal ketimbang nakal. Yang biasa. Idza ta'arada naqlu wal aqlu fal aqlu muqaddamun wan naqlu muawwalun. Apabila terjadi ta'arud secara zahir antara nakal dan akal, maka didahulukan akal didahulukan, sedangkan naqlu yaitu dalil ditakwilkan. Mengapa? Karena makna akli adalah la yakhtalifu fihil uqala, sesuatu yang memang tidak berselisih. Sehingga Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan al-aqlu aslun fi ma'rifatillah. Akal merupakan modal utama untuk ma'rifatillah. Untuk tak isbat Al-Quran tersebut mukjizat atau bukan, butuh kepada akal. Untuk menisbat benarkah Allah itu sebagai Tuhan, butuh kepada akal. Maka akal adalah aslun fi ma'rifatillah. Jadi bagian daripada akali yang pertama dan yang paling penting adalah ilmu mantik. Ilmu mantik itu termasuk ke dalam ilmu akali yang wasail, yaitu yang pertama ilmu mantik. Ilmu mantik yang pertama. Ilmu mantik pembahasannya dua. Yang pertama tasawur, yang kedua tasdiq. Sesuatu yang mengantarkan kita kepada tasawur dinamakan dengan ta'arif. Sesuatu yang mengantarkan kita kepada tasdiq disebut dengan hujjah atau qiyas. Wa ma bihi ila tasawurin usil yud'a biqaulin syarihin fastab tahil wa ma bihi ila wa ma litasdiqin bihi tusila yurafu bihujatin indal uqala. Jadi pembahasannya dua, yaitu menyampaikan kepada majhul tasawuriyat atau menyampaikan kepada majhul tasdiqiyat. Kemudian ada ilmu bahsu wal munadharah. Ilmu bahsu wal munadharah. Dan untuk mengatakan dalil istidlal tersebut fasid, istidlal tersebut sahih, maka itu disebutkan dalam ilmu bahsu wal munadharah. Kemudian yang termasuk dalam akali adalah ilmu umurul ammah. Ilmu umurul ammah. Ilmu umurul ammah. Jadi berbicara tentang yang mawjud, juga berbicara tentang yang ma'dum, yang wujud fil kharid, yang wujud fil aqli, yang wujudnya satu atau wujudnya banyak, wujudnya wajib wujud atau wujudnya mungkin wujud, itu disebut dengan dijelaskan dalam ilmu umurul ammah. Kemudian yang terakhir ada ilmu makulat. Ilmu makulat yaitu ajnasul aliyah, jinih-jinih yang tinggi. Semua kategori yang wujud itu tidak terlepas daripada jenis yang paling tinggi, yaitu jauhar, aratnya si kereng jauhar sabuk, yang dijelaskan dalam ilmu makulat, berbicara tentang
maujud yang mungkin. Kemudian ada murakkab daripada ilmu wasail. Murakkab daripada seluruh ilmu wasail. Itu ada dua. Yang pertama ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu adalah murakkab daripada semua ilmu wasail. Kemudian ada ilmu usul fiqh. Jadi ilmu usul fiqh juga murakkab daripada seluruh ilmu wasail. Jadi baru butuh kita menafsirkan hadis Al-Quran harus lengkap ilmu wasail tersebut. Oke? Jelas? Yang adalah aqsam ilmu syar'iyyah. Aqsam ilmu Arab. Aqsam ilmu Arab kalian tak jelaskan wahai. Yang barunya aqsam ilmu Arab. Aqsam ilmu adab. Atau dinamakan dengan aqsam ilmu Arabiyah. Ilmu Arabiyah nama lain ilmu adab. Yang sudah dijelaskan awal pembagian daripada ilmu Arab. Ya, nyo kaji bagi tak? Nak kah? Kau tu bayang kah? Kamu sketsa lah oleh aqsam ilmu Arabiyah. Kah? Kau dah kah? Tak bagi tak. أجمعين الفاتحة رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang adalah dua buah sifat bagi Allah. Jadi Ar-Rahman tasifut ba Allah, Ar-Rahim juga tasifut ba Allah. Dia ada pendapat yang masyhur. Berbeda dengan Imam Ibnu Malik yang menyatakan bahwa Ar-Rahim adalah sifat kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman tersebut adalah nama zat, bukan nama sifat. Karena sangat banyak disebutkan Ar-Rahman dalam Al-Quran. Jadi Ar-Rahim sifat kepada Ar-Rahman. Terjadi ikhtilaf bagi Arab Ar-Rahim. Apakah sifat kepada Allah atau sifat kepada Ar-Rahman? Bismillah tersebut adalah bismillah matan. Jadi namatan, nasyarah, nahasyah. Matan warakat yang ditulis oleh Imam Haramain. So pengarang matan warakat Imam Haramain. Imam Haramain juga menulis kitab usul fiqh yang lain yang masyhur. Namanya adalah kitab Al-Burhan. Al-Burhan itu karya Imam Haramain yang lain selain warakat. Namanya Al-Burhan. Al-Burhan. Jadi di antara salah satu karya Imam Haramain yang sangat masyhur itu adalah kitab warakat. Dalam kitab warakat Imam Haramain terkadang membawakan pendapat yang bukan pendapat milik Imam Haramain. Pendapat tersebut terkadang ditolak dalam kitab Al-Burhan tapi dibawakan dalam kitab warakat. Pakon, karena kitab warakatnya adalah kitab untuk mubtadi, maka dibawakan. Contoh pendapat yang dibawakan oleh Imam Haramain
dalam kitab warakat yang pendapat tersebut ditolak oleh Imam Haramain dalam kitab Al-Burhan. Bak contoh, al-ilmu ma'rifatul ma'lum. Ilmu ma'rifah ma'lum. Yang adalah pendapat yang diubah oleh Imam Haramain dalam kitab warakat. Padahal pendapat al-ilmu ma'rifah ma'lum adalah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Bakar Al-Baqilani, yang ditolak oleh Imam Haramain dalam kitab Al-Burhan. Pakan kebak kono, kitabnya adalah kitab ke-Mubtadi. Baik hampir putra guru ilmu baik dah yang ada tadi. Mana? Digubah karena yang untuk Mubtadi. Kemudian pendapat yang termasuk ditolak oleh Imam Haramain dan pendapat tersebut berasal daripada Abu Hashim Ash'ari. Al-amru bi syai' nahyun an diddih. Pendapat tersebut ditolak oleh Imam Haramain dalam kitab Al-Burhan, tapi gebah untuk mempermudah bagi mubtadi. Jadi pendapatnya kan real isi pendapat yang diakui oleh Imam Haramain. Nasi pendapat-pendapat yang hanya diakui oleh Imam Haramain tapi nubah kuno dalam kitab warakat, bahkan karena kitab warakat adalah kitab untuk mubtadi. Jadi matanya adalah ditulis oleh Imam Haramain, kemudian disyarah oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Syarah cukup jai syarah cukup jai syarah warakat. Sangat banyak ulama yang mensyarah warakat. Kemudian di antara salah satu syarah warakat adalah syarah Mahalli. Yang luar kurungnya syarah. Yang luar kurung syarah. Sebuah Imam Mahalli. Yang dari dalam yang hasyiah. Hasyiah Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Jadi bismillah tersebut adalah bismillah matan. Bismillah matan. Bismillah Imam Haramain. Le Imam Mahalli hana nu pegot bismillah sama dengan pensyarah hana nuba bismillah. Hana bismillah syarah yang biasa nah bismillah syarah. Pakon karena merasa tawadhu Imam Jalaluddin Al-Mahalli sehingga hana nuba bismillah dalam syarah Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan merasa bahwa tulisan kalian adalah bukan perkara yang dianggap penting oleh syarah. Jelas akan Imam Jalaluddin hana membawa bismillah gepumada dengan bismillah matan. Itu di antara jawaban. Kemudian timbul pertanyaan lain. Pakan le Imam Haramain, begitu pula Imam Jalaluddin Al-Mahalli hana bersalawat dan hana mengucapkan syahadah. Yang pahkah benar wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ashadu anna Muhammadan Rasuluh. Pakan le Imam Haramain, begitu pula Imam Jalaluddin Al-Mahalli hana nepedatang hamdalah, hana nepedatang salah, hana nepedatang syahadah. Dijawab oleh Ibnu Qasim Al-Abbadi dalam kitab Syarah Kabir. Imam Haramain hana nepedatang hamdalah pakon karena hamdalah hasil dengan bismillah. Hamdalah hasil dengan bismillah. Dan pakal Imam Haramain hana nepedatang salah dan hana nepedatang syahadah karena untuk ikhtisar. Untuk ikhtisar. Jelas? Pakan hana nepedatang hamdalah karena hasil hamdalah dengan bismillah. Pakan hana nepedatang salah dan syahadah karena untuk ikhtisar. Dan mungkin kita jawab bahawa le Imam Haramain
hana nepedatang syahadah dan hana nepedatang salah secara khat tapi nepedatang secara lafal. Nukun bismillahirrahmanirrahim. Cuma hana tulis juga. Yang mungkin cit tak jawab benar. Itu di antara jawaban yang dibawakan oleh Imam Al-Abbadi dalam kitab Syarah Kabir. Wadah? Amma ba'dunya antara Imam Haramain ke antara Imam Ahli ya? Hah? Amma ya? Hah? Nah yang dalam kurung. Tapi kon sangat amma ba'du. Oh ya. Amma ba'dunya adalah antara Imam Mahali. Amma ba'du, adapun sesudah salah, adapun sesudah basmalah, hamdalah, salah dan salam, fahadhi maka bermula ini, itu warakat. Bahkan Imam Mahali mendatangkan amma ba'du, tidak mendatangkan wa ba'du. Yang masyhur biasa wa ba'du. Benar? Wa ba'du. Karena secara hukum fiqh mendatangkan amma ba'du hukumnya adalah sunnat. Sedangkan mendatangkan wa ba'du hukumnya bukan sunnat. Karena Nabi mendatangkan amma ba'du dalam khutbahnya Nabi. Nabi juga menulis amma ba'du dalam suratnya Nabi yang dikirim kepada Raja Najasyi. Ya. Jadi pernah ketika Nabi mengirim surat maka bunyinya adalah amma ba'du. Dan Nabi juga menyampaikan amma ba'du dalam khutbahnya Nabi. Wadah? Bahkan amma ba'du karenanya sunat mengikuti Nabi. Karena Nabi ketika khutbah membacakan amma ba'du, begitu pula Nabi ketika menulis surat dengan amma ba'du. Fahadhihi niscaya maka bermula ini itu warakat. Madlul hadhihi adalah ma'ani yang ada dalam zihin musannif yang ingin ditulis dal ma'ani tersebut. Jelas? Hadhihi masyaru ilaihnya adalah ma'ani yang dalam zihin musannif yang musannif ingin menulis dal ma'ani tersebut. Putra dal nukus. Tek yang dalam kitabnya adalah dal bagi ma'ani yang dalam zihin musannif. Jadi hadhihi tersebut bukan seluruh ma'ani yang ada dalam zihin Imam Haramain, tapi hanya sebagian ma'ani yang ada dalam zihin musannif, yang ada dalam zihin Imam Haramain, yang Imam Haramain ingin menulis dal ma'ani tersebut. Putra dal ma'ani tersebut yaitu tek-tek yang dalam kitab warakat. Jadi tek yang dalam kitab warakat mendalalah kepada lafal, mendalah pada lafal suara yang lafal tersebut mendalalah di atas ma'ani. Oke? Jadi hadhihi masyaru ilaih daripada hadhihi adalah ma'ani. Apakah semua ma'ani yang ada dalam zihin musannif? Tidak. Hanya ma'ani yang musannif ingin menuliskan dal ma'ani tersebut. Sama dengan hanya sebagian ma'ani yang dalam zihin musannif. Oke? Jelas? Jelas. Hah? Yang katanya ini majad. Bahkan karena isim isyarah yang dasarnya dipakaikan kepada sesuatu yang hissi, kagak pakai kepada sesuatu yang manawi. Hadza yang dasarnya dipergunakan untuk menunjuk sesuatu yang hissi yang bisa ditangkap oleh panca indera. Hadhihi di sini ka menunjuk ma'ani yang nalamule. Ma'ani adalah bukan perkara yang hissi. Maka di sana terjadi majad. Jadi majad isyarah tasrihiyah. Diserupakan antara perkara yang hissi. Diserupakan antara ma'ani dengan perkara yang hissi. Kemudian dipakaikan sesuatu yang hissi kepada sesuatu yang akli.
yang masyhur. Yang hanya perlu dah jelas kali kah? Karena rata kita menjelaskan tentang ketika hadhihi yang dipakai kepada ma'ani terjadi majaz. Nah, berapa jelas? Jelas hadhihi? Hadhihi jelas? Dan ketika mulang yang boleh pulang malam yang tanya kiban terjadi majaz, kiban dasar isti'mal hadhihi. Jadi hadhihi dasarnya dipakaikan kepada suatu yang isi. Hadza, gitu. Hadza, iya, isi. Jadi ketika dipakai kepada suatu yang maknawi yaitu ma'ani yang oleh sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Ketika lafal hadza tersebut dipakai kepada sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, maka di sana terjadi majaz. Yang dasarnya dipakai kepada suatu yang hissi, ini akan dipakai suatu yang maknawi. Warakatun, itu warakat. Itu warakat. Hadhihi bermula ini itu warakat. Jadi warakat ihtimal. Apakah warakat tersebut maknanya adalah alam atau warakat tersebut maknanya memang warakat? Pertama warakat lembaran. Warakat beberapa lembar. Beberapa lembar. Kita yang tak cok sabuk ihtimal dah. Tak cok sabuk ihtimal, baik lihat ihtimal karena jawabannya cukup jai. Cukup jai karena kitabnya sangat banyak disyarah oleh para ulama sehingga argumen alasan yang dibangun cukup jai. Cukup jai alasan. Jadi kita hanya tak cok sabuk ihtimal saja. Warakat adalah lembaran. Timbul bertanya. Hamzah isnad warakat kepada hadhihi. Yang iskal. Hamzah isnad warakat kepada hadhihi. Kan? Hamzah isnad warakat kepada hadhihi. Bahkan hamzah isnad warakat kepada hadhihi karena antara warakat dan hadhihi adalah tabayun. Tabayun. Qadhiyah mujabah pelai kita yang tupu bahawa mesti umum khusus mutlak atau mesti umum khusus min wajhain. Hanjil tabayun antara maudhu' dan mahmul. Qadhiyah mujabah tidak boleh tabayun. Maudhu' mahmul lah. Jadi maudhu' mahmul qadhiyah mujabah tidak boleh tabayun. Jelas? Tidak boleh tabayun. Minimal umum khusus min wajhain atau umum khusus mutlak. Antara hadhihi dan warakat itu adalah tabayun. Tabayun. Warakat betul. Warakatlah ma yuktabu fihi nukush, sesuatu yang ditulis teks. Hadhihi ma'ani. Hadhihi bernama hadhihi ma'ani. Warakat adalah lembaran. Lembaran bukan ma'ani. Ma'ani bukan lembaran. Sama dengan antara warakat dan hadhihi adalah tabayun kulli. Hamzah isnad warakat kepada hadhihi. Bahkan karena apabila qadhiyah mujabah maka disyaratkan antara maudhu' dan mahmul harus umum khusus min wajhain atau umum khusus mutlak. Maka dijawab oleh para ulama maknanya adalah ad-dallu hadhihi warakat. Bermula dal ini makna itu warakat. Jelas? Bermula dal, ditakdirkan dal ikut hadhihi. Ditakdirkan dal ikut hadhihi. Bermula dal ini makna itu warakat. Jelas? Gimana cara tajawub? Iktirannya yang pertama mentakdirkan dal ikut hadhihi. Yang kedua memaknai warakat dengan nukus. Makna warakat di sini adalah teks, nukus. Makna warakat adalah nukus. Jelas? Maka maknanya putra ad-dallu hadhihi nukusun. Ad-dallu hadhihi nukusun. Jelas?
adallu hadhihi nukusun. Jadi yang mendelah dari makna putra. Tek lembaran. Ma'ani yang na laule musannaf adalah madlul. Jelas. Dalji putra. Tek. Jadi i'tirad benar tidak hamzah isnad warakat kepada hadhihi. Bahkan karena warakat dan hadhihi adalah tabayun. Sedangkan qadhiyah mujabah disyaratkan antara maudhu' dan mahmulnya harus umum khusus mutlak atau umum khusus min wajhain. Gimana jawab? Yang pertama, takdirkan dal ilikut hadhihi. Yang kedua, tamaknai warakat dengan nukus, terjadi majaz. Jelas? Yang pertama putra, mentakdirkan dal ilikut hadhihi. Yang kedua, memaknai warakat dengan nukus. Memaknai warakat dengan terjadi majaz. Sebut mahal iradah hal. Ketika warakatnya tabuh makna nukus, maka di sini terjadi majaz. Pertama majaz mursal, sebut mahal iradah hal. Mahal adalah lembaran, hal adalah tek, karena tek bertempat pada warakat. Ketika tabuh makna warakat dengan nukus, terjadi majaz alakahnya sebut mahal iradah hal. Sama dengan maknanya putra, dallu hadhihi nukusun. Bermula dal ini ma'ani, itu nukus tersebut menjadi dal, madlulnya adalah ma'ani. Jelas? Yang adalah salah satu cara hamal kalam Imam Haramain. Nah. Masa nam dah. Jelas kah? Nam lain dah. Coba apa nam lain dah? Sebenarnya tadi dua pada ma'ani yang adalah pada lukus ya. Tiga ma'ani. Ma'aninya madlul. Jadi dia lega benar. Madlulnya lahir ketika ada lafaz. Dan kalau di ada lafaz ada ma'ani. Sisi apa? Ma'ani yang tersebut kan lahir ketika ada lafaz. Ma'ani lahir ketika ada lafaz. Kemudian ketika ada lafaz ini kan ada ma'ani. Jadi paham ni. Pelai ma'ani adalah suratu hasilatu fi zihni. Suratu hasilatu fi zihni min haitsu yuqsadu bil lafzi, maka itu adalah ma'ani. Jadi satu ma'ani, satu surah yang nalaule ketika ingin tersampaikan dengan lafaz, itu dinamakan dengan ma'ani. Surah yang dalam zihin sekira-kira dipahamkan daripada lafaz, itu dinamakan dengan mafhum. Jadi sekarang berapa? Yang ma'ani tersebut kan ma'ani dengan sebab lafaz. Ketika lafaznya hilang, maka ma'ani pun hilang. Ketika hana lafaz, ma'ani hilang. Mesti kan Pak. Jadi Pak hadinya ketika yang dia ma'ani juga dapat dalamnya. Dapat lukus yang dalamnya. Semua dalam ma'ani. Jadi ganti sah gimana? Sah, karena ma'ani tersebut ingin dilafalkan. Memang ma'ani tersebut memang nukus hana langsung mendalalah di atas ma'ani. Nukus tersebut pertama mendalalah di atas lafal. Lafal tersebut mendalalah di atas ma'ani. Jadi hana langsung nukus mendalalah di atas ma'ani, tapi nukusnya mendalalah di atas lafal tersebut mendalalah di atas ma'ani. Kan? Jadi ketika satu surah yang dalam zin ingin takasatkan dengan lafal, yang enggak benar ma'ani, sekalipun belum lafal. Kapan dah Kalilatun. Kalilatun tersebut adalah sifat bagi warakat.
Ratah le Imam Jalal memahami warakat tersebut maknanya kalilatun. Nah, jadi kalilatun tersebut adalah makna yang dipahami daripada warakat. Warakat adalah jamak muannas yang salim. Jamak muannas yang salim di sisi Imam Sibawih lil killah, bagi killah, dikarenakan jamak muannas yang salim dipakai bagi killah, makanya li Imam Jalaluddin Al-Mahalli gekun kalilatun. Bahkan gekun kalilatun karena warakat adalah jamak muannas yang salim. Jamak muannas yang salim dipakai bagi killah sehingga gekun kalilatun. Warakatin hadhihi warakatun kalilatun. Bermula ini itu warakat yang sedikit. Bahkan nekung sedikit karena warakat adalah jamak muannas yang salim, jamak muannas yang salim likillah. Bagi killah. Timbul pertanyaan, pakan cuma pelekun killah padahal killah sudah dapat terpahami dari warakat. Kemudian, hanya untuk menyatakan bahawa warakat di sini jamak muannas yang salim di sini benar-benar untuk killah karena nasyid jamak muannas yang salim kadang-kadang dipakai untuk kasurah. Jelas, untuk menyatakan bahawa warakat di sini benar-benar untuk killah bukan dipakai untuk kasurah karena nasyid untuk warakatnya dipakai untuk jamak muannas yang salim dipakai bagi kasurah untuk menyatakan bahawa jamak muannas di sini betul-betul bagi killah gekunlah kalilatun. Jelas? Tashtamilu yang mensyumuli ianya warakat di atas ma'rifah fusulin, di atas ma'rifah fasal-fasal, di atas ma'rifah segala fasal-fasal yang ada ianya fasal daripada usul fiqh, yang timbul muskil latinan lawan. Pertama muskil, ma'rifah adalah sifat bagi seseorang. Sedangkan warakat nukus itu bukan sifat bagi seseorang. Maka di antara jawaban para ulama mana kebegot? Izafah ma'rifah kepada fusul adalah izafah sifat kepada mausuf. Maknanya mensyumuli ianya warakat di atas fusul, yang ma'rifah. Apa namanya? Kibancara warakat terdapat ma'rifah. Muskil lah. Kibancara warakat mengandung ma'rifah. Warakatnya nyaurung warakatnya. Mamanya warakatnya kan urung kibancara terdapat ma'rifah warakat. Kemudian isjastamilu istimal ianya warakat di atas ma'rifah sama dengan warakat tersebut terdapat ma'rifah. Kemudian yang kemuskil warakat kemudian ma'rifah warakat. Kemudian beda dengan urung terdapat ma'rifahnya berarti ma'rifah pengetahuan. Kibancara terdapat pengetahuan warakat. Naik depu warakatnya. Jadi aku warakatnya ma'rifah. Maka izafah ma'rifah kepada fusul adalah izafah sifat kepada mausuf. Yang syumul ianya warakat di atas fasal. Yang warakatnya di dalam terdapat fasal-fasal. Mana dia? Yang warakat di dalam terdapat fasal-fasal. Ma'rifah yang sya'an fasal tersebut adalah yutlabul ma'rifah. Sesuatu yang ditujukan untuk tak ketahui. Yang mana dia? Yang di antara salah satu cara amal.
Jelas? Jelas? Karena mungkin warakat marifah haji. Menjadi warakat marifah. Warakatnya urung. Benar? Jadi di antara jawaban ulama adalah izafah ma'rifah kepada fusul adalah izafah sifat kepada mausul, sehingga menghasilkan makna adalah warakat mengandung fasal-fasal yang fasal tersebut adalah sya'annya dimakrifahkan. Daripada cuma yang ada yang fasal, yang sifat daripada cuma yang ada yang fasal daripada usul fiqh, daripada usul fiqh. Jadi fasal-fasal tersebut adalah daripada usul fiqh. Yang tafi'u biha, yang bermanfaat biha dengannya warakat oleh mubtadi dan oleh selainnya mubtadi. Yang gekun oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali supaya betul waham bahawa kitab warakatnya hana manfaat karena panutat. Karena apa? Karena panut. Supaya betul waham bahawa kitabnya hana manfaat karena panutat. Pertama oleh Imam Jalaluddin Mahali yang tafi'u biha mubtadi wa ghairuhu. Nam đây anh. Nam đây anh. Nam đây anh nào. Itu jamak mana? Itu pakai pada jamak kilah. Jamak kilah. Jadi kalau menjadi mereka jamak kilah dan dari sah sampai itu. Dan kalau watak tidak terjadi namanya juga itu depan. Nyo kan? Nhân pada bangunan, dan tergantung cetakan. Nyo pakai ludah karena nah Asia man cetakan kamu lebih cetakannya ci pegot cetakan yang riung di nah kawan ya kah seandainya warakat matan warakat tau ubeno boleh doon ya kasih ya kah punya ubeno boleh sah ya kah kasih apa lain dalam apa dah wadzalika dan bermula demikian dah. Demikian artinya lafal usul fiqh. Itu disusunkan daripada 20 juzuk. Jadi kan ilikut kalau juga usul fiqh. Usul fiqh. Jadi usul fiqh yang naik ilikut maknanya adalah makna laqabi. Jadi usul fiqh memiliki dua makna. Na usul fiqh makna laqabi, na usul fiqh makna idhafi. Jelas? Usul fiqh memiliki dua makna. Yang pertama, na usul fiqh makna laqabi, yang kedua, na makna usul fiqh makna idhafi. Kak jelas? Jelas. Jadi usul fiqh yang nak ikut tashtamilu ala ma'rifati usulin min usulil fiqhi. Usul fiqh yang nak disinan maknanya adalah makna laqabi. Sedangkan watan kenuka muallafun min juz'aini yang diiradah oleh Imam Haramain adalah usul fiqh makna idhafi. Jelas? Jelas ke? Jelas. Maka oleh Imam Haramain mendatangkan lafal isyarah ba'in. Pakan le Imam Haramain mendatangkan lafal isyarah ba'id ngekun dengan zalika. Pakan ngekun wahada karena mengisyarahkan bahawa disinan kaniwa kepada usul fiqh dengan makna ilikut. Usul fiqh ilikut maknanya adalah makna laqabi, sedangkan usul fiqh yang ngejikot ke maknanya adalah makna idhafi. Maka ini terjadi dalam istighdam. Iwa dalika tersebut iwa kepada usul fiqh yang naik ikut, tapi maknanya adalah kan makna laqabi, tapi maknanya adalah makna idhafi. Jelas? Jelas kan? Maka nekun dengan dalika. Pakan bukan dengan isyarah ba'in karena memang iwa ikut, tapi maknanya kan makna ikut. Karena usul fiqh yang naik ikut maknanya adalah makna usul fiqh yang laqabi, sedangkan usul fiqh yang ikut adalah usul fiqh yang idhafi. Wadzalika bermula demikian artinya lafal usul fiqh itu disusunkan daripada 2 buah juzuk.
Mufradain ini mufrad keduanya. Yang bermula salah satu keduanya itu usul. Bermula yang lain itu fiqh. Daripada ifrad yang mukabalah, yang ifrad bagi tarkib, bukan bagi tasniyah, bukan bagi jamak. Ada mufrad nak pakai leutha mana mufrad. Nama laisa musanna wala majmu'an. Jadi ketika disebut mufrad dalam bab i'rab, maka maknanya adalah ma laisa musanna wala majmu'an. Ketika mufrad disebutkan dalam bab mubtada khabar, maka maknanya adalah ma laisa jumlatan wa laisa bisyibhi jumlatin. Ketika mufrad disebutkan dalam bab munada dan dalam bab la nafi jinih, maka maknanya adalah ma laisa muzafan au syabihan bil muzafi. Ketika mufrad disebutkan dalam bab alam, maka maknanya adalah ma laisa murakkaban. Jadi karena tuwaham di sini, maksud mufrad di sini adalah yang ke tasniyah ke jamak, maka di Imam Jalaluddin Mahalli mengatakan mukabil bagi tarkib, bukan bagi tasniyah, bukan bagi bukan bagi jamak. Karena usulnya jamak, usul jamak daripada aslu. Wal muallafu, yang kan getulihnya le Imam Haramain supaya menjembatani perkataan. Getulihnya le Imam Mahalli wal muallafu sampai habis untuk menjembatani fal aslu itu. Fal aslu itu. Karena le Imam Haramain ikutkan fal aslu untuk menjembatani, maka nulislah wal muallaf. Dan bermula yang muallaf dan bermula yang disusunkan sama dengan muallaf di sana berapa? Usulul fiqhi. Berapa muallaf di sana? Usulul fiqhi. Dan bermula muallaf itu dikenalkan akan muallaf dengan mengetahui barang yang disusunkan akannya muallaf minhu daripadanya barang. Jadi untuk data ketahui muallaf, payah ada boleh susunan daripada muallaf. Le Imam Haramain di sini gepemada ta'rif usul fiqh dengan makna izafi. Hana ne cekat makna lakabi. Nah cekat. Nah dia ke. Nah cekat. Jadi le Imam Haramain mandua nah cekat usul fiqh makna izafi, nah cekat usul fiqh dengan makna lakabi. Nyo makna lakabi. Nyo makna izafi. Fal aslu maka bermula asal. Yang timbul pertanyaan, wahai tungku, gimana cara dia cekat asal padahal yang jidku juzu ilmu adalah usul kan aslu. Kemudian jamak usul kan aslu. Fal aslu maka bermula asal. Asal allazi yang bermula dianya asal itu mufrad juzu yang pertama. Mufrad juzu pertama. Tahu juzu pertama? Usul. Mufradnya berapa? Aslu. Nyan le Imam Jalaluddin Mahalli kekeun allazi huwa mufradu juz'il awal, be timbul pertanyaan. Nyopat ratah hubungan dengan usul fiqh. Aslu nah hubungan dengan usul fiqh. Nah, karena aslu tersebut adalah mufrad daripada usul. Man pakan dia pegang dengan mufrad, pakan hang dengan jamak. Karena punya jamak berbicara tentang afrad, sedangkan mufrad berbicara tentang mahiyah, tentang hakikat. Karenanya tengah berbicara tentang hakikat, maka pegang dengan mufrad, hanan dia pegang dengan jamak. Karena jamak berbicara tentang afrad. Fal aslu maka bermula asal. Asal allazi yang bermula dari asal itu mufrad juzu yang pertama. Itu barang yang dibinakan alaihi di atasnya barang akan selainnya barang. Sesuatu yang dibangunkan di atasnya perkara lain. Seperti asal jidar, asal dinding, artinya pondasinya dinding. Dan asal pohon, artinya turuk
akar. Akar. Artinya akar-akarnya pohon yang sabit, yang tumbuh, yang nabit, yang tumbuh, yang akar fil ardi. Jadi asal adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Wal far'u, dan bermula far'u. Far'u alladzi, yang bermula dia yang far'u itu mukabil asli. Itu barang yang dibinakan ala ghairihi, di atas lainnya barang. Sesuatu yang dibina di atas perkara lain. Yang adalah furu'. Ikhtilaf para pensyarah, apakah sebut furu' itu adalah istidrak atau bukan istidrak? Istidrak berapa? Zikru syai' fi ghairi mahalli, itulah istidrak. Ibnu Firqah atau Imam Tajufudari mensyarah kitab Warakat, yang termasuk ulama yang awal, mengatakan bahwa sebut furu' termasuk istidrak. Zikru syai' fi ghairi mahalli. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa sebut furu' bukan istidrak, sama dengan zikru syai' fi mahalli. Nah, bahkan cuma perlu sebut furu' karena untuk jelas tad'uh asal, payah tad'uh mukabil daripada asal. Jadi furu' tersebut sebenarnya bukan juzu daripada usul fiqh, tapi furu' tersebut merupakan mukabil bagi asal. Jadi untuk lebih god tad'uh asal, payah tad'uh furu'. Jadi di antara cara mengenal sesuatu yaitu mengenal zat sesuatu. Di antara cara mengenal sesuatu adalah mengenal zat sesuatu. Jadi untuk lebih god, lam taturi usul, payah taturi furu'. Bermula furu' alladzi, yang bermula dianya alladzi itu mukabil asal, itu barang yang dibinakan di atas selainnya barang. Seperti furu' syajarah, furu' pohon bagi asalnya pohon, dan furu' fiqh bagi asalnya fiqh. Wal fiqhu, yang fiqhu merupakan juzuk kedua, dan bermula fiqhu alladzi, yang bermula dia yang fiqhu itu juzuk yang kedua, lahu baginya usul fiqh. Kibat bermula fikih alladzi, yang bermula dianya fikih itu juzuk yang kedua, lahu sabit baginya fikih itu makna logawi. Benar? Lahu sabit baginya fikih itu makna logawi. Wahwa, dan bermula dianya makna logawi itu faham. Dan itu makna syar'i. Itu ma'rifah ahkam. Nah, jadi fikih adalah ma'rifah ahkam. Timbul pertanyaan, mengapa Imam Haramain menta'rifkan usul dengan makna logawi, sedangkan menta'rifkan fiqh dengan makna syar'i? Nah, jelas, menta'rifkan usul dengan makna logawi, menta'rifkan fiqh dengan makna syar'i, supaya nget ibadah lom maddah sana kepada ilmu usul fiqh. Bahkan kita arif usul dengan makna logawi, kita arif fiqh dengan makna syar'i, supaya ngeibadah maddah pujian terhadap usul fiqh. Usul adalah pondasi, ma yubna alaihi ghairu. Sedangkan fiqh adalah ma'rifah ahkam syariah. Sehingga ibadah lau madah pujian terhadap usul fiqh. Maka ta'arif usul dengan makna logawi, ta'arif fiqh dengan makna syar'i. Itu ma'rifah.
ma'rifah ahkam. Ma'rifah segala ahkam. Jadi alif lam di sini adalah alif lam istighraq. Itu ma'rifah segala ahkam. Ahkam yang syar'iyah. Syar'iyah allati yang bermula jalannya ma'rifah, yang bermula tariknya ma'rifah itu ijtihad. Jadi pengetahuan terhadap ahkam syariah yang melalui jalan ijtihad itulah dinamakan dengan fikih. Sama dengan jinawa, hanali ahli fikih zira. Nah ahli fikih orang. Nah. Hana punya dak fikih dah ada istilah. Nah orang yang hukum dari ijtihad. Hana. Orang yang mengetahui fikih orangnya iaitu melalui membaca, belajar kan ijtihad. Jadi pengetahuan katanya terhadap satu hukum yang dari bacaan atau dari mengajar, belajar itu tidak dinamakan fikih. Karena baru dinamakan fikih adalah metodenya ijtihad. Jelas? Yang timbul pertanyaan, hana mesti ada orang yang mengetahui semua ahkam. Jadi keinginan ma'rifatul ahkam. Makna ma'rifatul ahkam adalah mengetahui semua ahkam. Jadi makna mengetahui semua ahkam adalah mengetahui semua ahkam bitahayyuk, dengan tahayyuk bil quwwah. Jadi lagi Imam Syafi'i apakah mengetahui semua ahkam? Tidak. Tapi Imam Syafi'i memiliki kekuatan untuk mengetahui semua ahkam. Imam Malik apakah mengetahui semua ahkam? Tidak. Imam Malik tidak mengetahui semua ahkam. Tapi Imam Malik memiliki potensi untuk mengetahui semua ahkam. Jadi mengetahui semua ahkam maknanya adalah mengetahui semua ahkam bitahayyuk kan bil fi'li. Jelas kan? Ka ilmi seperti ilmi. Dengan bersungguh niat pada wudu itu wajib. Ketika Imam Syafi'i mengetahui bahawa niat pada wudu adalah wajib, itu dinamakan dengan fikih. Itu dinamakan dengan fikih. Ketika kita tanya telah tahu bahawa niat bak wudu wajib, apakah itu fikih? Fikih? Bukan fikih. Karena katanya mengetahuinya bukan dengan ijtihad, tapi dengan belajar. Wa innal witra, dan bahwa sungguh witir itu mandub. Dan bahwa sungguh niat daripada malam itu syarat pada puasa Ramadan. Wa anna, dan bahwa sungguh zakat itu wajib pada harta sisabi, ketiadaan wajib pada perhiasan yang mubah. Maka mengetahui hukum tersebut adalah dinamakan fikih karena metodenya ijtihad. So depu gitu boleh Imam Syafi'i. Seperti membunuh dengan benda berat itu diwajib, yang membunuh akan qisas. Dan seumpama demikian daripada masalah khilaf. Dengan sebalik barang yang tidak adalah jalannya barang itu ijtihad. Seperti ilmu dengan bahawa sungguh solat yang 5 itu wajib. Jadi untuk mengetahui solat yang 5 wajib bukan dengan ijtihad, tapi dengan nas langsung daripada hadis. Nas langsung daripada hadis. Hana perlu ijtihad untuk menyatakan bahawa sembahyang 5 yang wajib, yang termasuk dalam perkara yang qat'i. Perkara yang qat'i. Dan bahawa sungguh zina itu diharamkan. Untuk mengetahui zina haram, yang hana perlu ijtihad. Bahkan karena yang termasuk perkara yang zaruri daripada agama. Dan seumpama demikian daripada segala masalah yang qat'i. Masalah yang qat'i. Masalah yang qat'i adalah masalah yang hana li mahal ijtihad. Yang permasalahan yang
katanya. Fala yusamma fiqhan, maka tidak dinamakan akannya dia akan fikih. Jadi pengetahuan seseorang mujtahid dengan wajib sembahyang yang 5 hari zina itu tidak dinamakan sebagai fikah, bahkan karena metodenya bukan ijtihad. Wal fal ma'rifah, maka bermula ma'rifah pada sini itu ilmu. Itu ilmu dengan makna zan. Itu ilmu dengan makna zan. Pakal Imam Haramain mengatakan ma'rifah di sini adalah ilmu dengan makna zan. Hana langsung nekun fal ma'rifah, maka bermula ma'rifah itu sabit dengan makna zan. Bahkan hana langsung menan. Karena yang masyhur adalah ilmu dengan makna zan. Sedangkan ma'rifah dengan makna zan hana masyhur. Maka nekunlah ma'rifah di sini adalah ilmu dengan makna zan. Pat beda antara ilmu dengan zan. Zan adalah mantengna ragu-ragu, mantengna zan bukan 100%. Sedangkan ilmu adalah 100% yang tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi pakar Imam Haramain mengatakan bermula ma'rifah pada sini itu ilmu dengan makna zan karena masyhur mentafsirkan ilmu dengan makna zan dan tidak masyhur mentafsirkan ma'rifah dengan makna zan. Jelas? Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang tidak mewakili pendapat Imam Haramain. Bagaimana? Karena menurut pendapat Imam Haramain, fikih adalah ilmu dengan makna ilmu. Ilmu kan makna zan, ilmu dengan makna ilmu. Jadi pendapat Imam Haramain mengatakan bahwa fikih adalah yakin, kan ilmu, kan zan. Maka dalam warakat nekun le Imam Haramain, laisat zununu fiqhan, zan itu bukan fikih. Wa innamal fiqhu ilmu bi wujubil amal inda qiyamid zunun. Dan hanya saja bermula fikih itu ilmu dengan wajib beramal di ketika berdiri zan. Jadi pendapat perkataan Imam Jalaluddin Al-Mahalli getafsirkan ma'rifah adalah ilmu dengan makna zan tidak mewakili pendapat Imam Haramain. Karena Imam Haramain sendiri mengatakan fikih adalah ilmu. Bimakna ilmu kan bimakna zan. Karena ikhtilaf para ulama. Apakah fikih itu adalah zan ataukah fikih itu adalah ilmu? Ikhtilaf para ulama. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa fikih adalah zan. Bahkan fikih adalah zan karena dalil-dalil fikih adalah zan, maka fikih adalah zan. Imam Haramain mengatakan fikih adalah ilmu yakin. Maknanya adalah yakin dengan wajib beramal sesudah terjadinya zan. Menang itu lima. Sama dengan khilaf adalah khilaf lafzi. Khilaf adalah khilaf lafzi. Maka Imam Jalaluddin Mahalli tidak mewakili pendapat Imam Haramain. Karena fikih di sisi Imam Haramain adalah memang ilmu. Kan ilmu bimakna zan, tapi ilmu bimakna ilmu. Kan ilmu bimakna zan. Jelas kan? Jelas? Jelas kan? Jelas. Kasih nak lihat? Kasih ah? Aja. 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 Wallahu a'lam bishawab, walihi marji'ul ma'ab. Yang ulang. Di dalam baca Quran juga. Hana habis tak baca taklil lah. Sebagian sebagai taklil yang tak baca, yang lu jelaskan. Baca Quran dalam sebagai cahra'u. Jadi ketika lu sampaikan kemuskilan, kadang ketika lu sampaikan kemuskilan, dia mampu menangkap kemuskilan yang lu sampaikan. Tapi dia tidak mampu menangkap jawaban daripada kemuskilan tersebut. Yang paling dia punya adalah satu ilmu yang sangat berharga.
Jadi ketika kita ada tepu satu kemuskilan, walaupun kita mampu menjelaskan jawaban daripada kemuskilan tersebut, dan juga termasuk ilmu yang berharga. Timbul kemuskilan laule ya. Ketika kita baca kitab, nyat adalah salah satu tanda ulai MN, ulai aktif. Jelas. Jadi ketika nau gure kadang baca kitab, pakai menu, nyok, pakai menu. Timbul kemuskilan, nyat adalah salah satu tanda bahwa ulai MN. Jelas kah? Ya hirun ketika urang baca kitab, hana pernah timbul kemuskilan. Ya hirun. Lanjut. Allahu a'lam.